Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up my man, welcome back again to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan minggu pagi yang cerah ini, gua sama teman-teman gua sedang riding ke, tujuannya sih mau ke arah Puncak 2, cuman destinasinya yang belum tahu, entah cuman tempat perkopian biasa atau ke Curug atau kemana itu, jadi gua nggak tahu. Ya gue tinggal ngikutin pecek depan gua aja karena dia juru kunci, bukan juru kunci sih jatuhnya, juru mapsnya. Nah kok ini aerob teman gue juga di belakang, harusnya sih sebagai belakang dia, apa sebutannya ya, kurang lupa gue lagi sebutannya. Kalau misalnya bagian swiper ya, harusnya dia jadi swiper, dia bagian tim belakang. Udah kayak pendaki ada swiper segala. Oke, kali ini gue nge-record menggunakan kamera baru dari Akaso V50X V50X yang kayaknya sih ini versi lama, soalnya dia kabel lubang mic-nya itu dia pakai micro USB bukan Type C. Kayaknya kalau yang keluaran baru kayaknya dia pakai Type C, terus ini pakai micro USB. Kalau dulu gua pakai Hero 4 lumayan oke. Sekarang tapi gue ganti lagi ke Akaso V50X. Nanti gue akan jelaskan detail-detailnya Akaso V50X bagi kalian yang belum punya Akaso. Nanti akan gue jelaskan secara rinci setelah yang satu ini. Next. Nah, oke brother, lanjut. Di sini gue akan jelasin spesifikasi dari ini kamera, kualitas video, dan juga mungkin sedikit yang gue tahu sedikit plus minusnya dari ini kamera. Oke, dari spesifikasinya lumayan ya. Kalau dibanding sama Hero 4 dulu yang gue pakai, spesifikasinya lumayan. Kualitas video juga lumayan. Kalau dibanding sama Hero 4 ya pasti bagusan GoPro Hero dong. Pasti kalian udah tahu itu. Karena ini Akaso ya, dia bagus kalau pencahayaannya dapat. Kalau di malam hari dia gelap, yang gue tahu itu dia gelap. Kalau GoPro Hero 4 waktu di malam hari sih masih oke dia. Untuk dia itu kelebihannya mungkin yang gue tahu, mungkin selain harganya murah, sudah ada pengaturan stabilizer gitu. Jadi dia udah support ACE, image pokoknya image stabilizer gitu, dia udah ada dia gitu di pengaturan. Kalau misalnya Hero 4 dia emang belum ada stabilizernya dia, jadi cuman menang di kualitas video sama suara juga oke juga nih. Kalau misalnya nah dari Akaso nih yang gua agak suka dari Akaso, dia mic-nya emang harus bener-bener mic khusus gitu loh. Gua udah 3 kali beli mic nih, yang mic yang ketiga akhirnya dapet juga ini suaranya, walaupun harganya lumayan murah. Waktu itu gue beli sudah plus sama mic dari Boya M1, tapi hasilnya malah suaranya sember gitu. Jadi gue ganti lagi pakai mic biasa, suaranya agak masuk, ganti lagi. Jadi gue sempet mikir nih entah dari mic eksternalnya atau dari adaptornya, gue juga bingung. Adaptornya itu yang ini ya, yang penyambung itunya ya. Kalau misalnya mic itu kan ujungnya kan dia bulat kayak gitu, kayak jack kayak gitu tau kan, mic eksternal biasa kan ujungnya bulat. Jadi gue beli adaptor yang tipe ujungnya itu micro USB. Nah, jadi gue bingung nih yang bermasalah antara mic atau micro USB. Ternyata pas gue beli mic harga murah, baru nemu dah gue yang cocok. Emang berarti bukan pengaruh dari adaptor, emang pengaruhnya dari micnya berarti. Dan ada yang bilang juga kalau misalnya mic orinya suaranya kurang peka gitu. Mic ori harga ratusan ribu tapi hasil suaranya kurang peka, lah kan kocak. Mendingan yang kayak gini. Ini gue beli mic seharga 9.000 ya, ceban lah, taruhlah 10.000 rupiah. Walaupun misalnya suaranya itu kurang peka ya nggak apa-apa, daripada beli mic orian ratusan ribu suaranya sama aja kayak mic 10 ribuan. Rugi besar gua. Untuk kualitas video Hero 4 sama bukan kualitas, untuk resolusi video Hero 4 sama Akaso V50X ini sama-sama 4K, sama-sama 4K. Dia kalau misalnya di pengaturan 1080p
60 fps itu kok dari Hero 4 sudah super view. Kalau Akaso V50X yang gue pakai ini belum ada super view-nya. Jadi banyak plus minusnya emang. Nah ini minus yang kedua, gue nggak suka dari Akaso V50X. Dia itu kalau misalnya gue nge-record taruhlah minimal 20 menit, itu pecah menjadi 2 file. Kalau Hero 4 dia tetap jadi satu file gitu. Jadi gue bingung kalau misalnya untuk mau ngedit hasil recordan gue, jadi gue mungkin rada bingung ya. Nyari-nyari untuk nyatuinnya itu gimana, bingung. Masa ya gue ngedit di aplikasi, gue satuin dulu baru gue edit lagi, gue foto-foto lagi, jadi jatuhnya kerja 2 kali. Kalau Hero 4 dia emang langsung gitu, langsung jadi satu file. Nah itu yang gue nggak suka dari ini Akaso. Tapi ya nggak apa-apa lah, selagi masih ada stabilizer gas. Oh ya, satu lagi dia apa sih minusnya? Kalau minusnya lagi apa lagi ya minusnya ya, yang gue tahu ya. Minusnya selain mic bermasalah, terus filenya juga bermasalah, apalagi ya minusnya yang gue tahu ya. Nanti gue pikir-pikir dulu, lupa gue. Lanjut ke plusnya. Dia plusnya selain ada stabilizer, udah ada stabilizernya, dia juga yang gue suka dari ini kamera, baterainya badak loh, kuat gitu. Karena yang baterai ori 1350 mAh. Itu gue nyoba iseng-iseng nge-record sama kayak Hero 4 dulu. Kalau Hero 4 dia gue lupa lagi baterainya dia berapa, mungkin 1050 atau 1000 berapa mAh. Hero 4 gue kurang tahu. Dia itu nge-record Hero 4 maksimal 1,5 jam, itu yang gue tahu. Waktu itu pernah gue diemin selama nyampe baterainya habis, 1,5 jam lah kurang lebih Hero 4, lupa gue. Nah kalau dari Akaso V50X ini karena emang baterainya badak 1350 mAh, jadi 2 jam lebih. Itu 2 jam lebih juga masih ada sisa baterai sekitar 10 atau 15% mungkin ya. Tapi itu emang karena nggak bisa lanjutin, karena gue cuman pakai memory cardnya yang 32 GB, jadi mentok di 2 jam 30 menitan langsung otomatis mati sendiri gitu. Bukan mati sendiri, jadi otomatis nggak bisa nge-record lagi. Sedangkan baterainya masih ada, jadi 2 jam lebih dia, 2,5 jam lebih nih baterainya. Badak banget ini yang gue suka dari ini. Cuman emang jatuhnya sama aja, percuma gitu. Kalau bisa nge-record 2 jam terpecah menjadi beberapa file, jadi ya bingung gitu. Dan ntar misalnya ini yang mulai dari awal yang mana lagi filenya, kan bingung tuh. Tiba-tiba misalnya gue nyusunnya harusnya 1, 2, 3, 4 jadi 1342 atau 1432 atau gimana. Nah itu jadi ya nama juga kamera lah, pasti ada plus minusnya lah. Mau lu kamera lu Bipro, mau lu kamera GoPro, atau mau lu kamera lu Insta, mungkin Insta kayaknya agak ada itunya, tapi nggak tahu juga dah. Atau DJI, G Osmo, tau kan DJI, G Osmo. Tapi ya nggak apa-apa, ini harga murah ya kita sikat aja selagi hasilnya lumayan lah, hasil bagus. Yang penting stabilizer on. Kalau misalnya stabilizernya belum ada pengaturan stabilizer, jadi mau agak mau harus diedit lagi di aplikasi editor yang namanya nambahin stabilizer. Panas juga, alhamdulillah lah, cerah ini. Tapi biasanya sih kok cerah-cerah kayak gini sorenya hujan gitu, kayak dari kemarin-kemarin tuh. Pagi nyampe siangnya panas, sorenya hujan, kadang malamnya hujan. Tapi ya nggak apa-apa lah, pagi ya buat orang yang berangkat beraktivitas gitu. Aduh. Oke. Kurang lebih segitu aja sih vlog gua pada hari ini. Jadi tinggal menurut kalian semua aja mempertimbangkan mendingan kamera mana, itu ya terserah kalian. Ada Bipro, yang paling tingginya dia Bipro Mark 3 AS, ada juga Y Lite atau Y Discovery atau Y 4K atau Y Inter atau Y apa gitu. Ada juga dari Akaso, ada juga dari GoPro, ada juga dari DJI, ada juga dari Insta atau dari merek-merek kamera lainnya. Itu sih terserah kalian mau pakai yang mana.
Ini gue cuman men-share apa yang gue rasakan selama gue menggunakan Akaso. Kalau dari kamera gue total mungkin udah 4 kali ganti-ganti kamera. Pertama gue dari B-Pro dia untuk kualitas suaranya kurang, sember juga sih, sedikit sember dan pecah kayak gitu. Yicam suaranya oke juga, karena emang harus gue itu waktu itu Y-nya Yinter itu emang belum modifikasi mod, jadi harus di modifikasi mod dulu, modifikasi mic dulu untuk bisa nyambung ke mic eksternal. Cuman ya kayak gitu, kualitasnya oke, dan juga dia goyang parah. Nah, habis dari Yinter gue langsung lari ke Hero 4. Gue akuin itu kamera yang terbaik yang gue pakai selama ini. Hero 4 kualitas videonya oke, suaranya bagus, kualitas video bagus, suara bagus karena dia ada super view. Habis itu gue lari lagi ke turun lagi gue ke Akaso. Gue beli Akaso karena stabilizer Akaso V50X. Tadinya gue pengen Akaso Brave 7 Li. Nah 7 Li itu bagus dia kualitas video sama kualitas suaranya. Gue sempet juga ngeliatin plus minus perbandingan Akaso Brave 7 sama Brave 7 Li. Nah Brave 7 dia menang di kualitas video bagus gitu. Kalau Brave 7 Li dia menang di kualitas suara gitu. Jadi kalau 7 Li itu dia pecah gitu gambarnya, terlalu cerah gitu, kontrasnya terlalu cerah. Jadi misalnya gua ngelihat itu YouTuber yang ngetes perbandingan Brave 7 sama Brave 7 Li, dia pakai baju rada kayak krem gitulah, coklat tapi kayak krem. Kok coklat kayak krem kayak gimana ya? Pokoknya gelap gitu, coklatnya kayak coklat lah. Nah, jadi kalau misal di Brave 7 Li dia bajunya bener-bener coklat. Kalau yaitu di Brave 7 ya, kalau di Brave 7 dia bajunya bener-bener baju yang warna yang dia pakai. Tapi kalau di Brave 7 Li dari warnanya malah warna hitam gitu. Jadi kontrasnya terlalu cerah, tapi ya kualitas videonya oke. Malah gitu plus minusnya. Jadi ya bingung gue jadi kalau misalnya mau beli Brave 7 malah nggak dapat kualitas suara, beli 7 Li nggak dapat kualitas video. Bing, buset, orang melong aja. Nah, jadi ya mau agak mau dulu gue ya sempat ngeliatin ini juga nih, review dari Akaso V50X ya, dan kualitas suara sama kualitas videonya sama-sama dapat oke juga, lumayan. Jadi ya gue beli ini dah. Harganya juga lebih terjangkau gitu, karena pasaran second masih 1.000 lah. Kalau Hero 4 dia masih 1.000 lebih. Kok ini pasaran 1.000 lah dapat lah. Jadi gue beli deh ini kamera. Gue beli sih harga 1 juta pas. Tuh dapat mic Boya tapi kagak ada baterainya, dan juga kagak dapat itu lagi memory card. Oke, segitu aja. Sekian dari gua. Maafin gua apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Oke, see ya.